Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Saya Pastor Fius menjumpai Anda semua di hari Jumat 11 November hari ini. Hari yang penuh rahmat untuk kita semua. Untuk menilai diri kita apakah kita siap ketika hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya datang menjemput kita. Itulah inti Injil hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita di hari Jumat 11 November hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar kami tak satu pun yang tersesat, melainkan Engkau menghendaki kami diselamatkan. Dan dengan demikian Engkau mengajarkan kepada kami untuk siap sedia selalu demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu juga kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu berkata, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, beberapa minggu yang lalu saya bersama rekan imam mengunjungi salah satu paroki yang ada di pelosok Toraja ini. Kami naik motor, tapi satu hal yang paling mengesan adalah menjelang kami akan berangkat, cuaca begitu gelap, mendung, kabut, dan angin. Lalu dengan enteng kami naik motor. Lalu orang bertanya, apakah kalian tidak takut akan hujan, akan angin, dan perjalanan jauh? Apa yang kami katakan? Tenang, kami akan melakukan perjalanan yang menyenangkan dan asik. Kenapa? Bukan karena akan hujan, bukan karena lagi kabut, bukan karena mendung, bukan karena perjalanan jauh, tetapi kami menikmati perjalanan karena semuanya telah kami siapkan. Jas hujan telah siap, ransum untuk makanan juga telah siap, minuman sudah siap, pakaian juga sudah siap dimasukkan dalam plastik agar tidak basah. Itu cara menyiapkan perjalanan yang jauh di tengah akan hujan. Saudara-saudara terkasih, pesan dan pertanyaan orang yang menjumpai kami bukan menakut-nakuti kami akan hujan lebat, akan badai, masih kabut, mendung, angin, hujan jauh. Bukan menakut-nakuti kami, tetapi untuk menyatakan kesiapan apakah kami telah menyiapkan segala sesuatu untuk perjalanan jauh ini. Sekedar mengingatkan. Dan ketika kita menyatakan telah menyiapkan semuanya itu, perjalanan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Sama dengan hidup kita ini. Ketika hidup kita telah menyiapkan yang baik dalam hidup ini, ketika hidup rohani kita baik, ketika cara hidup kita baik, ketika hidup beriman kita dewasa, ketika cara hidup kita menyenangkan, ketika hidup kita ini penuh dengan sukacita dan damai, maka perjalanan kita
untuk menuju sampai pada panggilan Tuhan datang kepada kita, maka kita menikmatinya sebagai sebuah perjalanan hidup yang menyenangkan. Maka ketika kita pun mendengarkan sabda Tuhan tentang akhir zaman, bukan berarti gereja menakut-nakuti kita, bukan berarti Tuhan menakut-nakuti kita untuk tidak menikmati hidup ini. Justru dengan sabda Allah hari ini tentang akhir zaman, saya mengatakan pada diriku, saya telah siap, saya telah melakukan banyak hal yang baik, dan hal baik itulah menjadi bekal bagi saya. Itulah ransum saya, itulah persiapan saya. Maka ketika saya mendengarkan bacaan tentang akhir zaman, bukan membuat saya takut, tetapi justru semakin menikmati perjalanan hidup ini. Bahwa saya telah melakukan, saya berada di jalan yang benar, saya telah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saya berusaha melakukan kebaikan. Saya selalu berusaha menjadi murid yang baik. Setelah belajar untuk setia menjadi anak-anak Tuhan. Dan dengan demikian, sabda Allah tentang akhir zaman bukan sebagai momok yang menakutkan, bukan sesuatu yang menakut-nakuti kita, tetapi semakin membuat kita tenang menghadapi hidup ini, mengingatkan kita bahwa saya telah menyiapkannya, dan jika belum, Anda dipanggil untuk menyiapkannya agar perjalanan Anda menjadi perjalanan yang dinikmati, penuh sukacita, dan sungguh-sungguh membahagiakan. Ini tugas kita. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Vius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.